Halo Sobat Top Score, hari ini ada kegiatan seru loh di Top Score. Yuk kita lihat. Halo Mister. Halo Miss. Mister lagi buat apa nih? Ini lagi buat jaring-jaring bangun ruang, Miss. Kegunaannya untuk pembelajaran apa nih Mister? Jadi supaya mempermudah siswa cara berpikir dari bentuk-bentuk 2 dimensi ke bentuk-bentuk 3 dimensi, Miss. Oh gitu, menarik ya. Halo Mister, Mister lagi buat proyek apa nih? Ini proyek bangun ruang, Miss, dan jadi bangun ruang untuk anak SD biasanya digunakan ini. Jadi anak SD itu bisa mengetahui mana sisinya, berapa jumlah sisi bangun ruangnya. Keren sekali ya Pak. Selamat sore rekan-rekan semua. Pada sore ini kita akan mempresentasikan proyek-proyek yang kita buat. Nah, untuk ini kali ini saya khusus mempresentasikan jari-jari bangun ruang. Nah, dari ini biasanya dikhususkan untuk SD umumnya ya, untuk kelas 6 untuk nasionalnya. Dan inter ini untuk kelas 5 biasanya ya. Dan untuk inter ini sendiri adalah kalau di Indonesia jari-jari bangun ruang. Sedangkan untuk di internet 3D set. Kita langsung aja untuk yang pertama ini ada sebuah bangun ruang tabung. Tabung ini memiliki 3 sisi. Ya, yang pertama, 2 sisi yang sama rupa yaitu alas dan atasnya sama, dan 1 selimut. Ya, untuk tabung ini di internet namanya pump. Nah, berikutnya yaitu 5/3. Kalau di inter ini triangle piramid. Nah, di sini terdiri dari 3 buah segitiga sama sisi ya sebenarnya di atasnya. Kalau di bawahnya juga sama sebenarnya, ukurannya bisa beda ya. Tidak satu sama dengan yang selimutnya. Biasanya itu. Nah, ini juga sama bangun piramid, tapi ini ini 5/3 yang rektangular piramid ya. Nah, terdiri dari 4 segitiga sama sisi dan alasnya berbentuk segi. Nah, kemudian ini ada bangun kerucut. Bangun kerucut ini bangun kon ya, nanti jadi memiliki 1 titik puncaknya. Nah, kemudian 1 alas bentuk lingkaran atau circle. Berikut ini ada bangun kubus. Nah, kubus ini semua sisinya sama ya, dia berbentuk persegi. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi yang sama besar ya. Berikutnya ada bangun balok atau kuboid ya. Untuk kuboid ini memiliki 2 sisi yang sama besar di atas alas dan atasnya atapnya, dan kiri depan dan belakangnya ya. Tapi tidak sama ukurannya ya, menyesuaikan bangun alas depan yang kecil bisa persegi ataupun sepakat. Nah, berikut ini ada prisma segitiga. Prisma segitiga ini kalau di sekolah itu kita ibaratkan sebuah tenda ya, ini memiliki atap. Kalau prisma itu kuncinya ke atas bawah sama ya, ciri-cirinya memiliki 3 sisi tegak. Dari bangun ruang ini sebenarnya kita bisa menjelaskan ke anak-anak berapa jumlah sisi dalam sebuah bangun ruang. Misalkan kayak prisma segitiga ini, nah, prisma segitiga ini memiliki 5 sisi ya. 3 berbentuk persegi panjang dan 2 berbentuk segitiga. Itu saja dari saya, dan selamat sore rekan-rekan guru semua. sore. Ya, kali ini saya mau presentasikan tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Perbedaannya apa? Kalau rangkaian listrik seri di sini terlihat hanya 1 aliran jalan, sehingga arus listriknya sama. Sedangkan rangkaian paralel di sini
sehingga tegangan listriknya yang sama. Dan, di antara dua titik masing-masing lampu terhubung di antara dua titik dan hambatan baterai dan baterainya juga, sehingga kalau rangkaian seri ini tersusun seri, hambatan listriknya akan besar, sehingga kalau dinyalakan dia arus listriknya akan kecil. Dapat terlihat dengan lampunya menyala redup. Sedangkan rangkaian paralel, hambatan listriknya ini dia kecil, sehingga arus listriknya besar. Dapat dibuktikan terlihat di sini arus besar, nyalanya lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, selamat sore. Kami akan mempresentasikan untuk materi sel volta atau sel galvanik kelas 12 fisika ya, yang akan disampaikan oleh Mr. Asep. Oleh Mr. Asep, dipersilakan. Terima kasih. Kita akan coba mempresentasikan mengenai adanya listrik di sekitar kita ya. Selama ini kita hanya tahu bahwa listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik atau dari baterai atau kemudian dari api dan sebagainya. Ternyata di sekitar kita dari bahan-bahan alami itu juga bisa menghasilkan listrik. Salah satunya adalah dari jeruk. Maka jeruk itu bisa menghasilkan listrik. Nah, kita akan coba jelaskan bagaimana kemudian jeruk itu yang selama ini kita hanya tahunya cukup buat diminum, dijadikan minuman ya, atau bahan-bahan yang lainnya, ternyata bisa dijadikan sebagai sumber arus listrik. Kenapa bisa seperti itu? Karena jeruk ini mengandung elektrolit. Sebagaimana kita tahu, ketika elektrolit kemudian kita hubungkan dengan kutub positif dan kutub negatif, di mana kutub positifnya itu kita gunakan tembaga, kemudian kutub negatifnya kita gunakan paku baja yang termasuk di dalamnya mengandung seng ya. Nah, ketika kutub-kutub ini dihubungkan dalam arus tertutup seperti ini dalam seri ya, maka kemudian ketika dihubungkan akan menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik itu bagaimana membuktikannya? Kita coba membuktikan dengan menggunakan lampu LED. Ya, kita coba rangkaikan lampu LED ini dalam rangkaian serinya. Kita coba lihat apakah lampu LED-nya menyala atau tidak. Oke, pada kenyataannya lampu LED-nya menyala. Ya, kenapa nyalanya tidak terang? Karena sebagai kita tahu kandungan elektrolit yang terdapat di dalam lampu itu, di dalam jeruk itu sendiri sangat sedikit, sehingga kemudian arus dihasilkan itu sangat kecil ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita buktikan ya, bahwa ternyata jeruk dan beberapa yang lainnya ternyata bisa terdapat elektrolit yang kemudian bisa nanti kita menghasilkan arus listrik. Selain jeruk ada lagi sebenarnya ya, ada kemudian kita bisa menggunakan kentang, kemudian kita juga bisa menggunakan kedondong ya, dan beberapa jenis yang lainnya. Tapi pada percobaan ini kita gunakan jeruk nipis ya untuk percobaannya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, gimana Sobat Top Score? Seru kan? Hari ini ada kegiatan pengembangan tim, pembuatan modul pembelajaran TKA, dan mini projectnya juga loh. Keren kan? Ayo gabung bersama Top Score. Top Score, bimbingan belajar terbaik sesuai kurikulum sekolah. Menurut Sobat Top Score, kita buat apa lagi nih berikutnya? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa untuk follow, like, dan share. Sampai ketemu lagi di Top Score.